Masih dalam lanjutan sidang pembuktian gugatan MK Pilkada Belu 2024 yang telah digelar Selasa 11 Februari 2025, ahli dari pemohon merespon pertanyaan Hakim Prof. Anwar Usman tentang penyelesaian tindak kejahatan dengan hukum adat. Apakah bisa mengenyampingkan hukum perundang-undangan yang berlaku? Ya, Prof. Anwar, Anda? Baik, terima kasih Yang Mulia. Untuk Pak Ruliandi, ya, dan yang lain juga. Kebetulan saya kan pernah bertugas sebagai hakim selama 5 tahun di Pengadilan Negeri Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Jadi paling tidak mengerti ya sedikitlah mengenai hukum adat. Tadi disinggung oleh Prof. Ruliandi mengenai ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kewajiban untuk mengikuti, menggali, memahami nilai-nilai hukum yang timbul atau yang tumbuh di masyarakat, terutama oleh para hakim dan tentu saja termasuk hukum adat. Ya, ada istilah di sana itu istilah belis, ya, itu kan berlaku di katedral hampir seluruh NTT, ya, terutama ya yang saya tahu di Atambua itu. Nah, pertanyaan saya begini, apakah itu kan penyelesaian secara adat, bayar denda kan istilah belis itu kan begitu. Kalau sebuah kasus peristiwa sudah dilakukan penyelesaian secara adat, ya katakanlah seperti kasus yang mengemuka sekarang ini, ya kalau toh sudah diselesaikan secara adat, saya tidak tahu persisnya. Apakah itu bisa mengenyampingkan ya peraturan perundang-undangan? Itu saja sih pertanyaan saya. Izin Yang Mulia, mau merespon pertanyaan Profesor Anwar. Mau merespon, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi terkait pertanyaan Prof. Anwar, apakah adat kebiasaan bisa menggeser hukum positif? Tidak sama sekali. Sebenarnya heart itu memberi solusi. Jadi yang namanya kebiasaan, etiket, hukum adat, hukum kebiasaan itu adalah apa yang disebut oleh Hart sebagai primary rules, aturan primer. Itu namanya the measure of discovery. Itu bahan mentah yang kapan saja lewat 3 pintu bisa diintegrasikan ke sistem hukum positif lewat apa yang disebut secondary rules atau aturan sekunder. Ada 3 pintu yang disiapkan atau disodorkan oleh Hart. Pertama adalah pintu pengakuan. Dalam Undang-Undang Agraria itu contohnya. Asas hukum agraria adalah hukum adat. Itu aturan pengakuan. Kemudian lewat perubahan hukum, masuklah aturan primer menjadi bagian dari hukum positif lewat pintu secondary rules. Lalu pintu ketiga adalah lewat penemuan hukum oleh pengadilan. Jadi dalam istilahnya adalah hukum adat, kebiasaan dan lain sebagainya bukanlah ex opere operato, berlaku serta-merta dan menggeser hukum positif. Tidak. Dia hanyalah ex opere operantis setelah lolos 3 pintu itu. Itu saja Yang Mulia. Terima kasih. Ya, baik Prof. Bernard. Terima kasih. Izin Yang Mulia merespon. Pak Ruli mau tambah lagi? Iya, sedikit. Terima kasih Yang Mulia. Ya, silakan. Pendek ya. Pendek, singkat. Profesor Mr. Indirecten John Shelley mengatakan, Westuderen, history Om Westwarden van Tevoren, belajarlah sejarah. Karena itulah bangsa kita mengatakan prinsip negara hukum, Rechtsstaat, supaya tidak ada kekuasaan yang disalahgunakan. Bangunlah negeri ini dengan fondasi negara hukum. Maka itu hukum yang lahir dalam negara Republik Indonesia, ada hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam pelaksanaannya, ketika hukum adat itu
diletakkan pada konteks kepastian hukum, konstitusi mengatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat adat dan satuan hak-hak tradisionalnya. Tetapi di satu sisi konstitusi memberikan juga kepastian hukum kepada hukum tertulis, yaitu peraturan perundang-undangan. Di dalam pasal 28 huruf J ayat 2 yang menyatakan di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap warga negara wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang KUHP, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan semata-mata mempertimbangkan ada 4 nilai. Pertama, moral. Kedua, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu, kita menghormati prinsip keadilan restoratif dan itu menjadi ranah hakim dalam menilai pokok perkara, ada dalam pasal 5 ayat 1. Dan kedua, kita harus memegang teguh apa yang dikatakan Paul Scholten, gurunya penemuan hukum, Rex Vinding, dalam bukunya Handleiding to Tot de Bovending van het Nederlands, Burgerlijk Recht, yang mengatakan het is of het moet worden gevonden in de fond that het new, dengan 3 cara. Pertama, ejus dem generis, yang kedua nocitur associis, yang ketiga expressio unius exclusio alterius. Tidak ada pengecualian dalam KUHP 332 KUHP ayat 1 dan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 yang menyampingkan nilai moral tadi berdasarkan kearifan lokal, dan itu esensi peraturan tertulis yang memberikan kepastian hukum. Terima kasih Yang Mulia. Ya, cukup.